Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel Guru SD Kreatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan informasi mengenai bagaimana cara penyusunan SKP tahun 2025 serta bagaimana cara membuat perencanaan di PMM bagi kepala sekolah. Simak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Kasihan subscribe-nya kasihan. Untuk penyusunan SKP tahun 2025 ada beberapa informasi yang disampaikan bahwasanya 1. Seluruh ASN diwajibkan menyusun SKP melalui aplikasi e-kinerja paling lambat tanggal 10 Januari 2025. Sebelum penyusunan SKP, pastikan data pribadi dan data atasan telah sesuai dengan profil. Jika terdapat ketidaksesuaian, segera lakukan pembaharuan jabatan melalui si ASN. Perencanaan kinerja yang disusun harus selaras dengan format rencana aksi manual yang telah disampaikan kepada BKPSDM menggunakan formulir yang tersedia pada laman berikut ini. 4. Khusus untuk JPT diwajibkan juga menyampaikan manual indikator JPT dan jika diperlukan dapat menyusun workflow opsional. Formulir tersedia pada sheet terkait pada link berikut ini. Ini beberapa informasi dalam penyusunan SKP di tahun 2025. Tentunya untuk guru dan kepala sekolah, RAK tahun 2025 ini diinput dari PMM, kemudian disinkronkan di e-kinerja BKN. Kita langsung saja buka PMM-nya. Nah, di sini di tahun 2025 ini tentunya penyederhanaan pengelolaan kinerja. Menuju tahun 2025, pengelolaan kinerja yang akan dibuat itu lebih sederhana dan lebih bermakna untuk setiap pegawai dan atasan. Apa saja yang berubah bisa dibaca di sini. Sebelumnya, saat ini ada poin pengembangan kompetensi, tidak ada poin pengembangan kompetensi. Unggah dokumen di sistem, tidak perlu diunggah di sistem. Dilakukan 2 kali dalam setahun, lakukan 1 kali dalam setahun. Ini yang berbeda di tahun 2025. Pegawai dan atasan lebih fokus mengejar jumlah poin. Di 2025 tidak ada lagi poin realisasi kegiatan pengembangan kompetensi. Poin tidak sepenuhnya menggambarkan dampak ketuntasan kegiatan terhadap satuan pendidikan atau peserta didik. Pegawai mengisi refleksi setelah melaksanaan kegiatan sebagai bahan dialog kinerja bersama atasan. Unggah dokumen di sistem, pegawai perlu mengunggah banyak dokumen. Ya, ini tidak perlu mengunggah lagi dokumen yang dari sistem. Pegawai menunjukkan dokumen ke atasan. Di luar sistem, atasan cukup menyatakan bahwa ketersediaan dan isi dokumen sudah sesuai. Dilakukan 2 kali dalam setahun, tentunya semester 1 dan semester 2. Nah, periode 2025 ini dilakukan 1 kali dalam setahun, tidak lagi dilakukan 2 kali dalam setahun. Pegawai melakukan seluruh kegiatan, tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian 1 kali dalam setahun. Penilaian periodik, bulanan, atau triwulan masih tetap berjalan seperti biasa. Jadi ada penilaian juga dilakukan oleh kepala sekolah. Lantas, bagaimanakah cara
mengisi pengolahan kinerja di tahun 2025 yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kita pilih periodenya, pilih di Januari dan Desember 2025, kita pilih klik. Kita pilih, kemudian di sini ada tulisan mulai perencanaan kinerja kepala sekolah, isi praktek kinerja, pengembangan kompetensi, dan perlu kinerja dengan melaksanakan perencanaan dengan seksama. Setelah kumpulkan perencanaan, tidak dapat diubah lagi. Pastikan perencanaan dikumpulkan sebelum batas waktu. Oke, baik, kita buat, kita lanjutkan. Nah, di sini ada perencanaan kinerja. Ada beberapa indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran khusus kepala sekolah, membantu perencanaan pembelajaran, presentasi visi misi sekolah, presentasi program sekolah, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, aktivitas kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Kita pilih yang terakhir ya, refleksi program pengembangan kompetensi guru. Kita langsung ke pengembangan kompetensi. Nah, kita pilih di sini ada indikator yang pertama yang menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Kita pilih yang kepala sekolah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pemberdayaan warga satuan pendidikan yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita lanjut ke perilaku kerja. Aspeknya, indikator dan perwujudan perilaku. Aspek yang dipilih, kita pilih agar lebih mudah. Kita pilih memahami kebutuhan guru, kemudian bagaimana meningkatkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita pilih yang mengidentifikasi kebutuhan guru serta kependidikan. Aspek kedua itu ada akuntabel, ya, akuntabel. Kita pilih yang melaksanakan dengan jujur dan tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut? Kita pilih yang memenuhi janji dan berkomitmen terkait pekerjaan. Aspek kompeten. Perilakunya di tahun ini kita pilih yang melaksanakan peningkatkan kompetensi untuk merespon kebutuhan belajar guru. Bagaimana akan menerapkannya? Meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. Harmoni, kita pilih yang menghargai setiap warga negara, warga satuan sekolah, ataupun latar belakang. Kemudian perilakunya, kita pilih berperilaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, dan gender. Ya, kemudian loyal ya, kita milih memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian perilakunya menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada perpecahan. Adaptif ya, kita pilih yang menyesuaikan diri secara cepat. Kemudian perilakunya menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Kolaboratif, kita pilih yang memberikan kesempatan kepada warga satuan pendidikan menerima saran dan dalam menyelesaikan tugas. Kita cek lagi, kemudian kita klik ke rangkuman. Nah, ini beberapa indikator yang dipilih, aspek-aspeknya. Adaptif, kita pilih kumpulkan. Setelah dikumpulkan, perencanaan akan otomatis disetujui dan tidak dapat diubah lagi. Kita klik, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengumpulkan perencanaan dan isinya sudah sesuai. Saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengumpulkan perencanaan dan isinya sudah sesuai. Ya, kalau sudah nanti kita cek ulang lagi. Oke, kita klik lagi ya. Nah, demikian itu informasi mengenai penyusunan SKP tahun 2025 secara detail
jika ada informasi berikutnya nanti akan disampaikan. Terus dukung channel Guru SD Kreatif dengan cara subscribe dan komentar. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.